Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang bergelimangan dosa pasti akan bertanya-tanya, apakah masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena saking banyaknya dosa yang telah dilakukan, bahkan bukan bagi para ahli maksiat saja, bahkan diri kita sendiri yang tak luput dari kesalahan pun juga bertanya-tanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang selalu terulang? Kadang kita bertaubat lalu mengulanginya lagi, seperti tidak bisa keluar dari lingkaran kemaksiatan. Lantas, apakah Allah masih mau memberikan ampunannya? Adakah nasihat atau cara agar tidak mengulangi maksiat? Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol like, comment, and subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten kebaikan seperti ini. Jika sudah, langsung saja ke ceritanya. Syekh Ibrahim bin Adham merupakan salah satu tokoh sufi terkemuka yang hidup pada abad ke-7 Masehi. Dia dikenal dengan nasihat-nasihatnya yang tajam. Di antaranya adalah kisah berikut. Pada suatu hari, Syekh Ibrahim bin Adham didatangi oleh seseorang yang sudah sekian lama hidup dalam kemaksiatan, sering mencuri, selalu menipu, dan tak pernah bosan dari berzina. Orang ini mengadu kepada Syekh Ibrahim bin Adham, "Wahai Syekh, aku ini adalah seorang pendosa yang rasanya tak mungkin bisa keluar dari lingkaran kemaksiatan. Tapi tolong ajari aku, seandainya ada cara untuk menghentikan semua perbuatan tercela ini." Syekh Ibrahim bin Adham menjawab, "Kalau kamu bisa selalu berpegang pada 5 hal ini, niscaya kamu akan terjauhkan dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Yang pertama, jika kamu masih akan berbuat dosa dan maksiat, maka usahakanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai melihat perbuatanmu itu." Orang itu pun kebingungan. "Bagaimana mungkin wahai Syekh? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat apa saja yang diperbuat oleh siapapun? Allah pasti tahu, walaupun itu dilakukan dalam kesendirian, di kamar yang gelap, bahkan di lubang semut sekalipun." Lalu Syekh Ibrahim bin Adham berkata, "Wahai anak muda, kalau yang melihat perbuatan dosa dan maksiatmu itu adalah tetanggamu, kawan dekatmu, atau orang yang kamu hormati, apakah kamu akan meneruskan perbuatanmu itu? Lalu kenapa terhadap Allah kamu tidak malu, sementara Dia melihat apa yang kamu perbuat?" Setelah mendengar itu, orang tersebut lalu tertunduk dan berkata, "Katakanlah yang kedua, wahai Syekh." Kemudian Syekh Ibrahim mengatakan perihal yang kedua, "Jika kamu masih akan berbuat dosa dan maksiat, maka jangan pernah lagi kamu makan rezeki dari Allah." Pemuda itu pun kembali kebingungan, lantas ia berkata, "Bagaimana mungkin Syekh? Bukankah semua rezeki yang ada di sekeliling manusia adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata? Bahkan air liur yang ada di mulut dan tenggorokanku ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga." Lalu Syekh Ibrahim bin Adham menjawab, "Wahai anak muda, masih pantaskah kita makan rezeki Allah, sementara setiap saat kita melanggar perintahnya dan melakukan larangannya? Kalau kamu numpang makan kepada seseorang, sementara setiap saat kamu selalu mengecewakannya dan dia melihat perbuatanmu itu, masihkah kamu punya muka untuk terus makan darinya?" Lalu pemuda tersebut berkata, "Sesekali tidak." "Katakanlah yang ketiga, Syekh." Syekh Ibrahim berkata lagi, "Yang ketiga ialah, kalau kamu masih akan berbuat dosa dan maksiat, janganlah kamu tinggal lagi di bumi Allah." Orang itu pun terkejut, "Bukankah semua tempat ini adalah milik Allah, wahai Syekh? Bahkan seluruh planet, bintang, dan langit adalah miliknya juga." Kemudian Syekh Ibrahim bin Adham menjawab, "Kalau kamu bertamu ke rumah seseorang, numpang makan dari semua miliknya, akankah kamu cukup tebal muka untuk melecehkan aturan tuan rumah itu, sementara dia selalu tahu dan melihat apa yang kamu lakukan?" Orang itu pun kembali terdiam sambil meneteskan air mata. Lalu ia berkata, "Katakanlah yang keempat, wahai Syekh." Syekh Ibrahim pun berkata,
Yang keempat ialah jika kamu masih akan berbuat dosa dan maksiat, dan suatu saat malaikat maut datang untuk mencabut nyawamu sebelum kamu bertaubat, tolaklah ia dan janganlah mau nyawamu dicabut olehnya. Lalu anak muda itu berkata, "Bagaimana mungkin wahai Syekh? Bukankah tak seorang pun mampu menolak datangnya malaikat maut?" Syekh Ibrahim menjawab, "Kalau kamu tahu begitu, mengapa masih juga berbuat dosa dan maksiat? Tidakkah terpikir olehmu jika suatu saat malaikat maut itu datang justru ketika kamu mencuri, menipu, berzina, dan melakukan dosa lainnya?" Orang tersebut pun semakin menangis. Kemudian ia berkata, "Wahai Syekh, katakanlah hal yang kelima." Syekh Ibrahim bin Adam pun berkata, "Kemudian yang kelima ialah jika kamu masih akan berbuat dosa dan tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawamu justru ketika sedang melakukan dosa, maka janganlah mau kalau nanti malaikat Malik akan memasukkanmu ke dalam neraka. Mintalah kepadanya kesempatan hidup sekali lagi agar kamu bisa bertaubat dan menambal dosa-dosamu itu." Pemuda itu pun berkata, "Bagaimana mungkin seseorang bisa minta kesempatan hidup lagi wahai Syekh? Bukannya hidup hanya sekali?" Syekh Ibrahim pun mengatakan, "Oleh karena itu wahai anak muda, dan kita tidak pernah tahu kapan maut akan menjemput kita. Sementara semua yang telah diperbuat pasti kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Apakah kita masih akan menyia-nyiakan hidup ini hanya untuk menumpuk dosa dan maksiat?" Setelah mendengar 5 nasihat dari Syekh Ibrahim bin Adam, maka pemuda itu pun langsung pucat dan dengan suara lemah menahan nangis ia berkata, "Cukup wahai Syekh, aku tak sanggup lagi mendengarnya." Lalu ia pun beranjak pergi meninggalkan Syekh Ibrahim bin Adam, dan sejak saat itulah orang-orang mengenalnya sebagai seorang ahli ibadah yang jauh dari perbuatan-perbuatan tercela. Apakah Allah menerima taubat ahli maksiat? Mungkin sebuah riwayat dikisahkan oleh Rasulullah SAW ini dapat menjawabnya. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar, bahkan dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Sebelum zaman kalian ada seorang bernama Kif. Dia tidak pernah menolak untuk melakukan kemaksiatan. Dia pernah mendatangi seorang wanita yang ia ketahui sedang membutuhkan uang. Lalu ia memberikannya banyak uang." Dalam riwayat lain disebutkan, Kif memberikan 60 dinar kepada wanita itu. Kemudian ketika Kif ingin menidurinya, wanita itu gemetar dan menangis. Melihat keadaan itu, lantas Kif bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Wanita itu menjawab, "Perbuatan ini belum pernah kulakukan sebelumnya. Tidak ada yang memaksaku melakukannya selain karena terpaksa." Kemudian Kif berkata, "Engkau menangis karena takut kepada Allah. Aku lebih patut untuk melakukannya. Pergilah dan ambillah uang yang aku berikan kepadamu itu. Demi Allah aku tidak akan berbuat maksiat lagi." Maka malam itu juga Kif meninggal dunia, dan tertera di pintu rumahnya sebuah tulisan, "Sesungguhnya Allah telah mengampuni Kif." Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, orang-orang pun merasa takjub atas karunia berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mengatakan tentang kisah Kif ini telah diriwayatkan kepada Nabi yang ada di zaman itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.